Tapi dengan statementnya si Ferry, saya di take, terus orang itu ngomong, coba dong tunjukin, coba dong tunjukin, coba dong tunjukin. Di sini saya ngeluka saya yang lama tuh, koreng saya timbul lagi. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan boleh halal saya Ferry, saya nggak mau pakai santet, biar pakai tangan saya aja halal, dan saya dilindungi sama hukum saya. Tapi saya kasih tahu, saya berurusan dengan pihak yang jauh lebih mengerikan dari kalian dan mereka nyata. Saya udah bikin mafia kriminal rugi triliunan di Indonesia, dan kepala saya ini ada harganya. Jadi saya bisa tiba-tiba, dan kalau itu terjadi maka kalianlah pihak yang akan paling dicurigakan. Saya beri dua pilihan, kalian bisa lolos dari konsekuensi apapun kalau bisa santet saya dalam 1 kali 24 jam. Kedua, bikin pernyataan maaf ke publik. Akhirnya minta maaf tuh mbak-mbaknya ya. Dan akhirnya Mang Ai dan Humas Malam Mencekam sekali lagi mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya, betul. Mudah-mudahan Malam Mencekam ke depannya akan lebih berhati-hati dan lebih baik lagi. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ferry Irwandi sempat berseteru dengan salah seorang yang katanya mantan dukun. Ya, Ferry Irwandi ini menantang kepada semua para dukun santet. Ya, kalau ada yang bisa menyantet Ferry Irwandi dalam waktu 24 jam, maka akan diberikan uang sebanyak 1 miliar dan mobil Alphard. Tapi nyatanya dalam waktu 24 jam bahkan sampai sekarang nggak ada yang bisa menyantet Ferry Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti video di awal tadi teman-teman ya, belakangan ini banyak influencer meminta untuk disantet, nantang-nantang agar dirinya disantet. Siapa yang bisa nyantet dia, maka akan diberi imbalan dan segala macam rupa lah imbalannya. Sebelum Ferry Irwandi itu juga sempat viral Marcel Radival atau pesulap merah nih. Kalau ada yang berhasil membuktikan santet atau guna-guna ke gua akan beliin rumah, tunjuk deh rumah manapun yang mau gitu. Santet secara goib ya, bukan santet secara racun ataupun ancaman seperti yang gua sudah jelaskan gitu. Tapi sayangnya nih, para pecinta pembodohan, apalagi pecinta konten settingan yang berkedok agama, yang biasanya berkedok ustad-ustadan atau kiai-kiaian, mereka ini selalu bilang, wah lu kalau nggak percaya santet, lu nggak percaya tuh berarti sama kisah Nabi Muhammad yang ketika disantet. Wah lu berarti nggak percaya goib kalau nggak percaya santet, dan lain sebagainya ya. Ya itu mah alasan biar seolah-olah idola mereka beneran aja. Biar seolah-olah tuh idola mereka beneran ngedatengin dukun asli gitu. Padahal mah ya itu cuma sekedar konten alias bohong-bohongan doang gitu. Influencer yang minta disantet, menantang-nantang untuk disantet, jika tujuannya untuk menunjukkan bahwa tipu daya syaitan itu lemah, atau menunjukkan banyaknya dukun-dukun palsu di Indonesia yang ngaku-ngaku punya ilmu santet, maka ini adalah hal yang baik teman-teman. Ini edukasi yang baik tentunya. Karena sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 76, bahwasanya tipu daya syaitan ini lemah. Jadi perlu dilihat nih motifnya para influencer yang minta disantet ini apa. Kalau motifnya untuk menunjukkan bahwa santet itu lemah, tipu daya setan itu lemah, banyaknya dukun-dukun palsu di Indonesia yang ngaku-ngaku bisa santet, ini adalah hal yang baik. Tetapi ketika influencer ini nantang-nantang disantet di sosial media dengan motif, dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa santet tidak ada, wah ini bahaya, ini bisa menggiring orang untuk masuk dalam kekufuran. Karena tidak mempercayai adanya santet, menganggap santet, wah santet itu nggak ada, sama saja beranggapan bahwa tidak ada sihir. Sedangkan masalah sihir ini betapa banyaknya dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi mengingkari adanya sihir sama saja kita mengingkari kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Nah sahabat muslim, adapun dalil-dalil Al-Quran tentang adanya sihir ada di antara dalam surat Al-Baqarah, surat Yunus, kemudian surat Thaha, surat Al-A'raf, surat Al-Falaq, dan lain-lain. Sedangkan di dalam hadis Nabi SAW ada hadis dari Aisyah yang ketika Rasulullah SAW disihir oleh Labid bin Al-Asam. Kemudian ada hadis dari Abu Hurairah tentang 7 dosa yang membinasakan. Hadis Ibnu Abbas tentang hukum belajar ilmu nujum. Hadis dari Imran bin Husain tentang melakukan atau meminta disihirkan. Kemudian ada juga hadis Abu Musa al-Asy'ari tentang tidak akan masuk surga orang yang percaya kepada sihir. Betapa banyaknya dalil Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan adanya sihir teman-teman, atau adanya santet ini. Santet dengan sihir ini sama saja, hanya perbedaan bahasa saja. Ini sudah dijelaskan oleh Ustadz Faizar. Teman-teman mesti tahu bahwa istilah sihir dengan santet
hanyalah berbeda dari segi bahasa saja, di mana sihir ini berakar dari bahasa Arab. Saya membawa buku rujukannya, yakni As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asrar, karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Sini beliau mengatakan istilah sihir, disebut sihir adalah amalun yuqarrabu fihi ila syaitani wa bimuawanatin minhu, yakni ritual yang dapat mendekatkan diri manusia pada setan dengan bantuannya. Al-Azhari mengatakan aslu sihri, asal makna dari sihir adalah sorfu syai'i an haqiqatihi ila ghairi, memalingkan sesuatu dari wujud yang sebenarnya kepada yang lainnya. Ibnu Manzur mengatakan rawa Syamir an Ibni Aisyah qol, Syamir meriwayatkan dari Ibnu Aisyah, beliau mengatakan al-arabu innama sammatis sihra sihran li'annahu yuzilu sihhata ilal marad. Orang Arab menyebut sihir dengan kata sihir, dengan lafal sihir, karena ia menghilangkan kesehatan seseorang. Dari yang tadinya sehat, tubuhnya menjadi sakit-sakitan. Jadi sudah jelas ya, secara etimologi, pengertian bahasa, definisi secara lugawiyah, sihir adalah istilah orang-orang Arab untuk menyebut magic. Di Jawa tidak mengenal sihir, karena sihir dari bahasa Arab. Oleh karena itu, mereka mengenal dengan istilah santet. Dan istilah santet baru muncul di era akhir kerajaan Majapahit. Sehingga santet adalah pelafalan orang-orang Jawa Timur kala itu untuk menyebut istilah magic atau sihir. Santet, mesisan bentet, mesisan kantet. Mesisan bentet artinya biar sekalian retak, mesisan kantet biar sekalian rekat. Jadi istilah pelet di zaman ini, zaman dulu itu sudah dirapel, sudah dijamak dengan satu istilah, yakni santet. Di Jawa Tengah, orang-orang lebih mengenal dengan istilah tenung. Kemudian ada istilah teluh, guna-guna. Kemudian lagi ajian ilmu apa? Asihan, ilmu pelet. Suwanggi ada di Papua. Tuh. Di Papua namanya suwanggi. Kemudian di Bali ada yang namanya ilmu pangleakan, ilmu pangiwa. Kemudian ada istilah palasik di Sumatera Barat. Dan masing-masing daerah di Indonesia pasti punya istilahnya sendiri-sendiri. Betul ya, setiap daerah itu punya sebutan sendiri terhadap sihir ini. Kalau saya itu Bugis Bone ya, Sulawesi Selatan menyebutnya doti. Ya kalau orang Bugis Bone tahu tuh. Doti itu adalah sihir. Kembali lagi ke persoalan awal ya, dengan lagi ngetrennya nih para influencer yang menantang di sosial media untuk minta disantet. Ini perlu diperjelas, mereka menantang-nantang gini tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk edukasi bahwa santet, sihir, syaitan itu lemah, kekuatan Allah lah yang maha kuat, bahwasanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa, tidak akan bisa ditembus oleh sihir, maka ini adalah edukasi yang sangat bagus sekali. Akan tetapi kalau nantang-nantang di sosial media minta disantet, tujuan untuk menunjukkan bahwa sihir, santet tidak ada, maka ini hal yang berbahaya untuk akidahnya umat Islam. Kalau ada umat Islam yang tidak mempercayai bahwa adanya sihir, maka dia sama saja telah mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran, teman-temannya. Dan saya berbaik sangka kepada Pesulap Merah dan Ferry Irwandi. Ini adalah konten kreator yang sangat edukatif sekali ya. Saya percaya kepada mereka bahwa mereka tujuannya adalah mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh pada dukun-dukun palsu ya. Dikit-dikit sihir, dikit-dikit santet, padahal itu sakit medis, dibilangnya sakit santet, disuruh bayar sekian, sampai ketipu puluhan juta. Ya, saya yakin edukasi yang dibangun oleh Pesulap Merah dan Ferry Irwandi adalah hal-hal seperti itu ya, menghindari masyarakat dari perdukunan yang nggak penting sama sekali. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.